Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Bagaimana? Masih Bu. IPA 1? Yes. IPA 1? Sehat. Oke, terima kasih. Pertama ya, jadi ketua kelas, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu ingin absensi dulu. Ya, ketua kelas, hari kehadiran siswa bagaimana? Jumlah keseluruhan siswa ada 24 orang Ibu. Yang hadir saat ini ada 22 orang dan yang sakit ada 2 orang. Ya, bisa dilanjutkan dengan doa? Bisa Bu? Oke, silakan. Guru-guru, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sekaligus mendoakan teman kita yang sedang sakit. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Terima kasih. Jadi minggu lalu itu kita sudah bahas banyak terkait dengan materi sistem gerak, iya kan? Iya. Ya, pada kesempatan ini kita masih tetap pada materi yang sama. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin tanya dulu. Minggu lalu tuh apa saja yang kalian ingat terkait dengan materi-materi yang lalu? Saya Bu, Ya. Marela, apa yang kamu ingat? rakitis. Ya. Apa itu rakitis? Rakitis kelainan pada tulang, di mana kaki anak membentuk huruf O atau X yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Ya. Ya, itu pertama ya. Ya, tadi Umarela bilang bahwa yang dia ingat itu rakitis. Rakitis itu kan yang merupakan salah satu kelainan pada anak, di mana kaki anak itu dia membentuk huruf X atau huruf O. Ada yang lain? Saya Bu, Ya, coba dilihat. skoliosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis adalah salah satu kelainan pada tulang belakang yang bengkok ke kiri atau ke kanan. Iya, kelainan pada tulang belakang, di mana tulang belakang itu dia bisa bengkok ke kiri atau ke kanan. Siapa lagi? Saya Iya, Naumarudi. lordosis. Lordosis. Apa Lordosis itu? merupakan kelainan tulang belakang kelainan itu. Iya, kelainan pada tulang belakang yang selalu Bengkok. bengkok. Ada lagi? Iya. Kiposis. Ya. Apa itu kiposis? Kiposis merupakan kelainan tulang belakang yang dimana tulang belakang membentuk ke depan. Ya, kelainan pada tulang belakang, di mana tulang belakang itu dia membungkuk ke depan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan sistem gerak. Ya, kita lihat dulu. Ya, ini yang tadi kalian bilang, kelainan-kelainan yang kemarin, dia terdiri dari skoliosis, lordosis, kiposis, osteoporosis, rakitis, patah tulang, tumor tulang, infeksi tulang. Kita lihat, ini adalah gambar kelainan pada tulang belakang. Ya, lihat lagi, ini contoh yang lain. Ya. Sudah? Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan atau kelainan sistem gerak melalui studi literatur. Sudah? Oke. Ya, jadi Ibu tanya dulu, di antara kalian ini ada yang pernah mengalami patah tulang? Saya Bu, Iya, kamu pernah mengalami patah tulang? pernah Ibu, Iya, tindakan apa yang dilakukan? pemasangan gips pada tulang. Iya, pemasangan gips. Ya. Ya, jadi pemasangan gips itu dia merupakan salah satu teknologi dalam mengatasi gangguan khususnya pada tulang yang patah. Iya. Ya, selain gips apa lagi? Ada Bu, Kamu dengan pemasangan platina. pemasangan platina. Kalau tadi gips itu dia pemasangan dari luar. Kalau platina itu berarti dia melalui pembedahan. Ya. Mari kita lihat. Kita simak video yang ada.
kalian semuanya. Ya, silakan simak. Ya. Lihat baik-baik, jadi ini tulang. Kemudian dia terkena benda keras. Ya. Terjadi fruktura. Lihat. Ya, ini teknologi yang dilakukan. Perhatikan baik-baik. Ya. Ya, sudah. Ini sudah mulai menyambung ini. Tadinya tulang yang patah kenal benda keras kan? Ya. Oke. Sudah? Oke. Sudah, setelah kalian menyimak video yang ada, di sini Ibu akan suruh kalian membentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah bagi. Bisa? Ya, sekarang. Ya, sudah ada LKPD di sini. Di sini kalian kerja sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Yang diminta itu kalian mampu menemukan, menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pikiran melalui studi literatur. Jadi ketika ada LKPD ini, kalian boleh cari sumber sebanyak mungkin, boleh menggunakan HP, juga buku paket yang ada di atas meja kalian. Paham? Ya, waktu kalian dimulai dari sekarang 10 menit ke depan selesai.
Oke. Sebagai sumber dan bilang paket yang ada di media.
Satu bagaimana? Sudah? Oke. Karena rata-rata semuanya sudah. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 untuk membacakan hasil kerjanya. Untuk kelompok 3 silakan. Ya. Kelompok yang lain tolong perhatikan supaya bisa menanggapi kelompok yang memberi materi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Maulana Maruri, perwakilan dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kami pada SKPD tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Nama kelainan atau gangguan 1. Pada tulang kaki. Pada tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya berubah. Pada tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang.
Teknologi dalam mengatasi gangguan atau kelainan. Dengan menggunakan sekrup berbahan tulang, dalam hal ini pasien harus menjalani operasi yaitu pada saat penanaman dan pengambilan. 2. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan bentuk punggung melengkung seperti huruf C atau S. Skoliosis lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum masa pubertas, yaitu sekitar usia 10 tahun sehingga 15 tahun. Teknologi dalam mengatasi gangguan atau kelainan dengan memasang penyangga atau brace sedini mungkin. Jika keadaan anak semakin memburuk, mungkin perlu dilakukan pembedahan. 3. Tumor tulang. Osteosarkoma adalah jenis kanker tulang yang bermula di sel-sel pembentuk tulang. Osteosarkoma bisa menyebabkan penderitanya tidak bebas bergerak, pincang, bahkan mengalami patah tulang tanpa sebab yang jelas. Teknologi dalam mengatasi gangguan atau kelainan. Pengobatan osteosarkoma atau tumor tulang meliputi terapi pembedahan LSS atau amputasi, kemoterapi dengan atau tanpa radioterapi yang diberikan konkuren ataupun sekuensial sesuai indikasi. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana yang dimenangkan? Ya, silakan. Bu. Ya, kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan patah tulang kaki. Apakah pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kelainan ini hanya dapat dilakukan dengan cara pemasangan sekrup berbahan tulang saja, ataukah bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kelompok 3 yang dia tanyakan untuk patah kaki, apakah hanya digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, jadi selain pemasangan sekrup berbahan tulang juga dapat diatasi dengan cara pemasangan gips, yaitu bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara penarikan, yaitu menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang berubah bentuk dan mempercepat penyembuhan. Sudah? Jadi selain sekrup itu dapat dilakukan dengan cara gips, pemasangan gips, juga penarikan, ya? Bisa paham? Paham, Bu. Oke. Kelompok 4 diberikan waktu untuk melakukan presentasinya. Silakan yang lain juga perhatikan untuk menanggapi. Baik, terima kasih yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzan Darwis. Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Yang pertama, nama kelainan gangguan patah tulang belakang. Pengertiannya, patah tulang belakang adalah kondisi ketika tulang belakang mengalami patah atau retak atau fraktur. Kondisi tersebut perlu diperhatikan secara serius karena termasuk jenis patah tulang yang lebih parah dibanding patah tulang lain di tubuh. Teknologi dalam mengatasi gangguan atau kelainan ada dua jenis cara, yaitu vertebroplasti, teknik perbaikan patah tulang belakang dengan memasukkan semen tulang melalui jarum suntik khusus. Yang kedua, facioplasti, teknik bedah dengan menggunakan balon sebagai pengganti pembuluh darah buatan. Yang kedua, rakitis. Pengertiannya, rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis atau penyakit rickets bisa menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Teknologi dalam mengatasi gangguan dan kelainannya adalah dengan pemakaian sepatu yang dirancang khusus untuk menormalkan kembali, dan sepatu tersebut harus selalu dipakai. Yang ketiga, infeksi tulang. Osteomielitis adalah infeksi tulang yang umumnya terjadi akibat penyebaran infeksi bakteri, baik yang berasal dari area tubuh lain maupun dari tulang itu sendiri. Osteomielitis harus segera ditangani karena dapat menimbulkan sejumlah komplikasi serius. Cara mengatasi gangguan kelainannya adalah ada dua cara, yaitu drainase. Ahli bedah mungkin perlu mengeringkan nanah atau cairan di sekitar area yang terkena. Pembedahan untuk mengangkut tulang yang rusak dan nekrosis. Ia mungkin perlu melepas pelat atau sekrup
atau protesis apapun jika tulangnya terinfeksi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apakah ada yang ingin mengoreksi dari masing-masing kelompok? Ya, kelompok mana? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Sadi. Saya akan memberikan penilaian kepada kelompok 4. Tadi ketika kelompok 4 menyampaikan hasilnya, dikatakan bahwa untuk mengatasi gangguan tulang belakang dapat dilakukan dengan cara vertebroplasti dan facioplasti. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan antara keduanya? Ya, tanya itu kelompok 4 perbedaan antara vertebroplasti dan facioplasti. Ya, silakan. Baik, terima kasih dari kelompok 3 telah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 4. Di sini saya akan menjawabnya. Nah, nama kelainan gangguan patah tulang belakang itu dibedakan menjadi 2. Ada vertebroplasti, teknik perbaikan patah tulang belakang dengan memasukkan sambung tulang melalui jalur suntik yang khusus. Dan yang kedua, facioplasti, teknik bedah dengan menggunakan balon sebagai pengganti pembuluh darah buatan. Ya, sudah. Jadi vertebroplasti itu digunakan semen dalam jalur suntik yang khusus. Sementara kalau vertebroplasti itu digunakan balon sebagai pengganti pembuluh darah. Ya, bisa paham? Oke. Sekarang untuk itu ibu suruh kalian buat kesimpulan terkait dengan masing-masing LKPD yang kalian kerjakan. Tetapi sebelum itu mari kita buat ice breaking dulu, ya? Ya. Jadi ice breakingnya kata kuncinya jangan lupa orang ketiga. Bisa? Bisa. Oke. Perhatikan dulu, jangan lupa orang ketiga. Ya. Orang pertama namanya Ani. Orang kedua namanya Wati. Orang ketiga namanya Saka. Kamu baru nih. Cluenya jangan lupa orang ketiga. Iki orang pertama namanya Ani. Orang kedua namanya Budi. Orang ketiga namanya siapa? Anak Bu, Ya, masih salah. Ya, Tarzan. Orang ketiga Riki. Orang ketiga Rizky. Oke. Nah, orang pertama namanya Is. Orang kedua namanya Farhan. Orang ketiga namanya siapa? Ari. Salah. Ismail. Orang pertama namanya Is. Orang kedua namanya Farhan. Orang ketiga namanya siapa? Rafael. Salah. Ya, orang ketiga namanya Iya, orang ketiga namanya Alan. Mana? Yang terakhir. Orang pertama namanya Ismail. Orang kedua namanya Rafael. Orang ketiga namanya siapa? saya Bu. Dia namanya aja. Iya, benar. Orang ketiga. Cluenya jangan lupa orang ketiga. Benar? Oke. Kalau yang lain belum konsentrasi nanti kita coba lagi, ya. Oke, sekarang ibu kasih waktu 5 menit kalian menarik kesimpulan dari LKPD kalian. Silakan. Yang untuk keempat, ibu kasih waktu 5 menit. Anak kalian sih 5 menit dari sekarang ya. Kalau tidak banyak, buat kesimpulan. Silakan. Buat kesimpulan sesuai dengan LKPD kalian. Ulang target pekerjaan kalian
Kelompok yang 4, bagaimana? Sudah Bu. Ya Bu. Bu, kelompok 1 selesai Bu. Oke? Ya, Bu. Ya, kelompok 2, silakan baca hasil kesimpulan kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kesimpulan dari LKPDK. Ada beberapa kelainan pada tulang yang dapat disembuhkan dengan menggunakan teknologi, diantaranya 1. Patah tulang belakang disembuhkan dengan dua cara, yaitu vertebroplasti, yaitu teknik memasukkan semen tulang melalui dalam suntik khusus. 2. Facioplasti, yaitu teknik beda dengan menggunakan balon sebagai pengganti pembuluh darah buatan. 2. Artritis, dengan pemakaian sepatu khusus. 3. Infeksi tulang dengan cara membeda untuk mengangkat tulang yang rusak. Itulah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan hasil KPK kami. Kelainan atau gangguan pada tulang dapat diatasi dengan teknologi diantaranya: 1. Pada tulang kaki diatasi dengan menggunakan sekrup berbahan tulang. 2. Skoliosis dengan memasang penyangga segini mungkin jika keadaan semakin memburuk mungkin perlu dilakukan pembedahan. 3. Tumor tulang diatasi dengan cara terapi, pembedahan dan kemoterapi. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari KPK kami. Ada beberapa kelainan pada tulang yang dapat disembuhkan dengan menggunakan teknologi. Di antaranya yang pertama, pada tulang belakang disembuhkan dengan cara vertebroplasti, yaitu teknik memasukkan semen tulang melalui jarum suntik yang khusus. Yang kedua, facialplasti, yaitu teknik bedah dengan menggunakan balon sebagai pengganti pembuluh darah buatan. Yang ketiga, rakitis dengan pemakaian sepatu khusus. Yang keempat, infeksi tulang, cara pembedahan untuk mengangkat tulang yang rusak. Ya, baik teman-teman, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kami. Terima kasih. Dari rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan dari rangkaian pembelajaran kita? Saya. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini adalah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat, begitu juga dengan teknologi kedokteran yang berkembang dengan pesatnya mengikuti modernnya zaman. Dengan hal itulah dapat memunculkan teknologi-teknologi yang dapat membantu orang mengobati gangguan atau kelainan tulang. Contohnya seperti patah tulang dengan vertebroplasti dan facialplasti, rakitis dengan pemakaian sepatu khusus, infeksi tulang dengan pembedahan, patah tulang kaki dengan gips, serta skoliosis dengan memasang penyangga. Iya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil. ya, jadi kesimpulan kita yaitu teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem gerak manusia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan telah berhasil mengembangkan teknologi guna mengatasi kelainan pada sistem gerak, terutama tulang. Teknologi itu diantaranya yang pertama, untuk penyembuhan patah tulang itu dapat dilakukan dengan pemasangan gips, kemudian pembedaian, kemudian pembedahan internal, kemudian penarikan. Yang berikutnya penyembuhan kanker tulang dengan cara kemoterapi, radioterapi, kemudian juga ada kaki bionik, tangan bionik, kaki bionik dan tangan bionik ini contohnya seperti biasanya kalian lihat orang yang patah tangan atau kaki, kemudian biasanya kalau kita nonton film seperti robot itu mereka gunakan Bluetooth. Jadi itu adalah teknologi yang digunakan guna mengatasi gangguan pada sistem gerak, khususnya pada tulang. Sudah? Ya. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi dulu. Oke. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Oke. Kami sudah baca terkait dengan gangguan dan cara pemanfaatan teknologi melalui kajian literatur. Silakan kalian kerjakan soal yang ada. Kalian
Jangan lupa tulis nama ya. Ini saya siap Bu. Oke, sebelum berakhir pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menginformasikan tugas kalian. Yang tadi kalian buat dalam bentuk kelompok kan? Ibu minta kalian kerja individu di rumah. Kalian desain sebaik mungkin terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan
ambil gambar sebanyak mungkin, kemudian kalian ambil gambar pengertiannya apa, kemudian cara mengatasinya dengan teknologi itu seperti apa. Ya, nanti kalian kirim melalui WhatsApp Ibu. Bisa tidak? Bisa? Jadi Ibu kasih waktu sampai lusa ya. Oke. Itu saja yang perlu Ibu beritahukan untuk kalian. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini ke-12, tolong pimpin doa untuk Ya. Teman-teman, berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutupnya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Kalian boleh